Oke, teman-teman semua yang menyaksikan YouTube saya di Genu ID, untuk IHSG kita pergerakannya ya masih begitu saja ya untuk hari Rabu ini ya. Besok Kamis kita libur ya, market libur karena eh, hari ini ya kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi buat teman-teman yang Kristiani ya selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ya. Untuk indeks kita ya sudah saya bilang dia lagi downtrend kok. Downtrendnya pelan-pelan pelan-pelan saja ya. Ya, seperti yang saya bilang nggak perlu takut, santai aja udah. Ya, memang market namanya market turut naik itu biasa, nggak mungkin dia naik terus dan nggak mungkin dia turun terus. Ya, sedangkan untuk indeks kita ini masih punya potensi yang luar biasa. Ya, karena yang mengerti market saham di Indonesia ini masih kecil banget. Ya, orang yang melek investasi di saham itu masih kecil banget. Jadi market kita ini masih sangat-sangat potensial. Ya, masih sangat-sangat market cap-nya itu masih kecil sebenarnya ya untuk indeks kita. Untuk sekarang mah ya turun ya wajar ya, turun wajar. Mungkin dia akan sideways di 6630, 6640 itu support, resisten ada di 6680, 6700 ya. Mas cenderung sudah downtrend ya seperti analisa saya kemarin jebol 6680 dia turun. Ya terbukti jebol 6680 dia turun terus ya, mulai turun lah. Enggak langsung plek-plek ya, perlahan-perlahan bisa naik dulu turun lagi, naik dulu, turun lagi. Ya begitu aja lah. Dia sideways sideways ke bawah sekarang, lagi turun ke bawah ya. Kemarin dia lagi sideways, jebol 6080 ya itu sudah mulai terlihat dia downtrend ya untuk indeks kita. Oke, kita coba main-main dulu ke Telegram saya teman-teman. Yang mau join grup Telegram saya silakan, link ada di bawah. Jadi saya sedikit jelaskan ini grup Telegram umum ya. Jadi biasanya saya berikan juga rekomendasi secara free, tapi seminggu cuma 2 kali saja. Seperti kemarin ya teman-teman, ini seperti kemarin. Jelas ya rekomnya tanggal 16 Mei ya. Ini bentar saya ke ataskan dulu ya. SMKL. Ini ya jelas ya. SMKL 342. Satu harga. Closingnya turun tuh ya. Closing turun tapi saya langsung buat plan buat teman-teman yang di grup umum ya. SMKL saya bilang average saya di 338. Is oke beda tipis doang kok ya. Target saya 346, 352, 358, 380. Sekarang naiknya lebih dari TP2 saya ya, naik sampai ke 400-an. Anda sudah cuan lebih dari 15%. Beli kemarin 16 ya, 16 Mei, jual hari ini, Anda cuan lebih dari 10 sampai 15%, naiknya sampai 20% kok. Ya, teman-teman. Ya, Anda cuan lah. Dan di grup umum juga sama, di grup rekom juga sama. Kalau saya memang mau memberikan rekomendasi, itu pasti saya berikan sama kok. Ya, kalau misalnya teman-teman saya mau share ke grup umum, itu memang dari grup rekom punya. Jadi bukan berarti grup rekom kita curi start dulu, baru share ke grup umum, nggak bisa, nggak boleh. Itu namanya kita menipu lah ya, dalam tanda kutip menipu menipu teman-teman yang ada di grup umum, walaupun mereka tidak bayar. Ya, kalaupun saya mau share, saya akan share dengan harga yang sama, ya, dengan plan yang sama, seperti itu. Jadi tidak ada di anak tirikan, tapi bedanya memang kalau di grup umum tidak setiap hari, seminggu cuma 2 kali dan itu cuma menu buy close. Kalau di grup rekom itu ada menu scalping, menu buy close itu hampir setiap hari lah bisa dikatakan. Ya contoh kemarin ini 16 Mei, ini kan grup ini kan menu buy close ya. Menu pagi kita udah cuan okasnya. Okas kita sudah cuan kemarin, menu pagi tanggal 16. Itu kalau Anda masih hold Anda cuan lebih dari 40%. Ya. Lalu sorenya saya berikan lagi SMKL. Itu menu buy close. Ya sempat turun tuh the average-nya. Ya, dia closing 334. Tapi hari ini dia melebihi target TP2 saya itu cuan lebih dari 15%. Ya, itu menu buy close di tanggal 16. Dan hari ini menu pagi di grup Rekom ya tanggal 17 ini jelas ya teman-teman, tanggal 17 Mei ya jam 9 lewat 1 jar di 8280. Nah, di jam 94 itu kita sudah dapat barang. Ya, kita antri satu harga saja udah 280 naik lebih dari hampir arah sih kemarin tadi ya. Hampir arah tapi ARB. Tapi kita sudah cuan kok.
sudah lebih dari 5% kok, masa nggak jualan, saya sudah klaim juga ini sudah cuan ya. Itu namanya scalpingan ya teman-teman, seperti itu. Lebih dari 5% sih kalau nggak salah, ya 7-8% itu pasti dapat lah ya untuk jarnya tadi menu pagi. Ya itu aja sih, hari ini saya tidak memberikan menu buy close di grup umum maupun di grup rekom karena besoknya libur, ngapain juga ya. Jadi tunggu Jumat saja. Jumat saja kalau ada yang bagus kita baru rekomkan lagi ya, seperti itu. Oke, teman-teman kita balik lagi ke chart. Saya akan bahas beberapa saham ya, teman-teman. Saya tidak buka request saham hari ini, saya bahas beberapa saham saja ya. TLKM kita coba lihat. TLKM menurut saya udah mulai menarik ya, walaupun dia lagi nggak downtrend ya, walaupun dia lagi nggak downtrend, nggak downtrend, walaupun dia lagi nggak uptrend, maaf, posisi lagi downtrend, tapi kita bisa coba ambil pantulannya ya, ya. Kalau saya lihat ada potensi dia kembali naik, retest lah ya. Semoga sih ke 4150 sampai 4250 ya. Masalah dia mau bisa break di 4250 itu kita nggak tahu apakah bisa break karena ini titik resisten kuat untuk TLKM. Dan ini untuk support di 3950 sampai 3930 lah ya. Ya sebenarnya lebih oke kalau dia bisa bertahan di atas 4050 sih. Yaitu naiknya bisa lebih enjoy ya untuk TLKM-nya. Oke, lanjut ke WiFi. WiFi masih dalam posisi yang oke lah kalau saya lihat ya. Dia mencoba kembali mantul dan masih dijaga dalam support trendline uptrendnya ya. Jadi kalau dia masih dijaga di dalam trendline-nya, ya tidak jebol lebih dari 210 nih kan, dia berusaha naik lagi nih. Ya, dia berusaha di 214 ya closing, kalau nggak salah di 212 deh closingnya. Ntar ya saya lihat dulu. WiFi. Ya 212 WiFi closingnya di 212. Is oke ya. Dia lagi buat base-base. Semoga sih kuat di 210, 208, resisten ada di 220, 236 lah ya untuk WiFi-nya. Ya selama dia bertahan dalam tren atasnya itu oke lah untuk WiFi. Ya, memang karakter sahamnya memang begitu. Lanjut ke Pada. Pada ini saham gorengan panas ya, teman-teman. Dan ini tidak mencerminkan dia saham lagi uptrend. Ya, dia masih dalam posisi yang belum oke kalau menurut saya ya. Menurut saya ini belum terlalu oke. Resisten aja, dia belum bisa break di 125-nya. Kalau dia mau kembali uptrend, paling tidak dia harus bermain di atas 125. Nah, itu ada potensi kembali uptrend. Tapi kalau 125-nya nggak jebol-jebol ya, cenderung masih bisa turun. Ya, dengan titik support di 115, kalau jebol lagi ya dia turun lagi. Ya, untuk padanya. Posisinya belum uptrend untuk pada. Lanjut ke Tekim, kita coba lihat kertas-kertasannya. Wah, downtrend banget ya, wajar. Mungkin apa nih? Dividen ya? Ya, kemungkinan sih dividen ya. Kenapa ABA ya? Ya, lagi sideways di bawah nih, teman-teman. Tekimnya. Support, kita saya lihat dulu. 5.800, 5.700. Resisten, 5.900. Sampai 6.050 lah ya. Untuk Tekim. Gapnya sih ada sih sampai di 6.500. Tapi kapan sampainya kita nggak tahu ya. Ini sekarang posisinya lagi kurang oke juga. Lagi sideways di area bawah. Oke, kita coba lihat ADMR. ADMR ya teknikal rebound ya wajar karena memang posisinya sudah agak murah ya. Ada respon dari pasar ya. Itu sudah biasa kalau sudah harga terkoreksi murah ya pasti ada respon pasar untuk teknikal rebound. Tapi posisinya jelas belum uptrend ya. Untuk sekarang support ada di 830, 860, resisten ada di 900 sampai 950 lah maksimal di sana dulu ya. Posisinya jelas belum uptrend. Lanjut kita coba lihat BBRI ya, bahan besar. Ini IHSG sudah turun, apakah sahamnya sudah mulai turun? BBRI masih dijaga ya, masih kuat banget ini saham. Ya beda sama temennya BBNI sudah anjlok, BBRI masih dijaga di atas ya. Masih dalam posisi yang uptrend lagi, luar biasa ini saham. Support uptrend di 550 sampai 5.100. Nah, kalau dia jebol 5
5.100. Nah, itu permulaan dia akan mulai downtrend. Tapi dia sekarang masih oke banget karena masih di atas 5150 dengan titik resisten 5240, 5.300 itu resisten kuat untuk BBRI. Lanjut kita coba lihat YPFA, ya, saham ayam-ayaman. Ini juga masih oke, masih dalam posisi atas ya. Dia lagi buat base di atas kalau saya lihat ini. Support kuat 1150 kalau bertahan oke. Resisten 1.200 kalau bisa break oke. Ya, dia bisa lanjut naik lagi. Ya, untuk sekarang dia harus ada PR di 1.200-nya. Kalau bisa break, lanjut. Kalau nggak bisa break, kemungkinan dia cenderung akan turun dulu. Lanjut kita coba lihat RALS. RALS lagi persimpangan bawah ya, teman-teman. Support di 600 ya, support kuat. Kalau jebol bisa turun lagi, tapi kalau masih bertahan di atas 600, dia akan coba naik lagi ke 630 sampai 650 dulu. Itu resisten kuat untuk RALS. Kalau dia mau kembali uptrend, dia harus break 650 untuk RALS. Lanjut ke OASA. OASA dibilang uptrend belum ya, OASA. Dia gagal break ya, gagal break di 165-nya. Kalau dia mau kembali uptrend, dia harus break 165 dengan titik kuncian support dia di 152 tidak boleh jebol. Ya, 152 jebol, dia akan tes 150. Nah, 150 titik titik pentingnya kalau jebol dia bisa downtrend ya. Untuk sekarang sih masih ada harapan lah selama apalagi masih bertahan di atas 153, 152 ya. Masih ada mungkin ada pantulan-pantulan ke 160 sampai 165 akan uji resisten untuk OASA. Tapi kalau dia mau break kemungkinan dia bisa kembali uptrend kalau break 165-nya. Kalau nggak bisa break cenderung akan turun ya untuk OASA. Oke, lanjut Aces. Aces oke nih uptrend banget, tapi udah agak mahal ya. Harganya udah agak tinggi. Biasanya ada aksi-aksi take profit. Untuk sekarang resisten 610, 630. Support ada di 580, 550. Support uptrendnya di 550 ya untuk Aces. Posisinya jelas lagi uptrend banget untuk Aces. Oke, mungkin sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam cuan.